Kita hidup tidak lepas dengan ilmu pengetahuan. Begitu penting ilmu pengetahuan bagi kelangsungan umat manusia. Kita bisa sampai pada keadaan yang penuh dengan efisiensi, penuh dengan kecanggihan teknologi, penuh dengan futuristik, penuh dengan kemudahan-kemudahan akses, dan penuh dengan ketidakterbatasan informasi, atau yang kita sebut sebagai internet. Pengetahuan itu bisa dicari, bisa diberi, dan bisa dihasilkan. Ketika kita study di sekolah, di kampus, maka kita mencari ilmu pengetahuan. Ketika kita mengajarkan, kita teach as lecturers, as teachers, sebagai guru, sebagai tenaga pengajar, maka kita memberi. Dan ketika kita mengimplementasikan suatu ide dalam bentuk karya atau dalam new kind of science, ilmu pengetahuan baru dengan ilmu-ilmu yang sudah ada, perpaduan dari ilmu-ilmu sebelumnya, maka terciptalah disiplin ilmu baru. Maka ilmu itu dihasilkan. Seperti laksana filsafat yang menghasilkan beberapa ilmu pengetahuan, melahirkan beberapa disiplin ilmu yang sudah berdikari atau bermanuver sendiri dengan ranahnya masing-masing. Dan pada intinya, seluruh ilmu pengetahuan itu masih dalam satu kesatuan. Maka dari itu, kita penting untuk belajar tentang banyak hal, tidak hanya fokus dalam satu pengetahuan saja. Karena di era yang saat ini, ketika kita hanya menerapkan satu kompetensi aja, sangat mungkin 5 tahun ke depan, kompetensi itu udah nggak relevan, sudah tidak dibutuhkan karena sudah diadoption oleh AI misalnya, kecerdasan buatan, atau beberapa alat yang memang sudah tercipta untuk menjadi pengganti dan lebih efisien dalam segi biaya ataupun dalam segi waktu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mempelajari banyak hal, kita mempelajari banyak potensi, kita terbuka untuk menerima segala masukan, segala ilmu pengetahuan yang meskipun itu pengetahuannya tidak sesuai dengan basic yang kita punya. Kita harus tetap terbuka seperti itu. Karena apa? Jangan merasa bahwa ketika saya kuliah misalnya di jurusan psikologi, maka ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang agama, ataupun ilmu tentang manajemen, itu kita kesampingkan. Ya, saya hanya belajar psikologi. Atau ketika ada concern pada ilmu agama, maka ilmu dunianya dikesampingkan dengan basic bahwa ilmu agama itu long lasting, artinya sampai pada akhirat dan diperlukan sampai kapanpun gitu. Akhirnya kita buta dalam ilmu dunia, kita nggak paham tentang bagaimana mengoperasikan teknologi, kita nggak tahu bagaimana cara bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan yang basicnya bukan soal agama. Maka dari itu kita harus terbuka dalam hal pemikiran, kita harus terbuka dalam kritik masukan, dan kita harus terbuka untuk mempelajari banyak hal. Ada 2 pembelajaran yang penting untuk kita ketahui, yaitu pembelajaran convergence dan pembelajaran divergence. Apa itu convergence? Apa itu divergence? Convergence itu belajar secara vertikal atau searah. Misalnya satu disiplin ilmu, maka itu yang dipelajari. Fokusnya di situ. Benefitnya adalah kita bisa ahli, kita bisa expertise. Bahkan keahlian itu tidak melekat pada berapa lama kamu belajar, atau berapa tua usia kamu, atau berapa tinggi pendidikanmu. Tetapi expertise itu bagaimana orang itu mengukur, bagaimana kompetensimu, bagaimana keahlianmu. Karena banyak di dunia ini kita tahu bahwa ada anak-anak yang under 20 tahun, tetapi kemampuannya di atas orang-orang 40 tahun. Dia punya kecerdasan, bahkan dia punya intelektual yang bisa menyamai beberapa profesor. Bahkan kemarin ada anak yang baru usianya 15 tahunan atau bahkan di bawah 15 tahunan, tapi dia sudah bekerja atau ditarik kerja di perusahaannya Elon Musk. Itu luar biasa. Maka kita tidak selalu menganggap bahwa orang itu ahli karena sudah lama berkecimpung di situ. Ilmu pengetahuan berubah, tidak stuck. Maka dari situ, misalnya Anda pun sebagai mahasiswa, ketika Anda rajin belajar, rajin membaca, maka sangat mungkin pengetahuan Anda di atas dosen-dosen Anda. Dosen Anda punya pengalaman yang lebih dulu. Memang itu nggak terbantahkan, karena dia lulus lebih dulu, mendapatkan gelar lebih dulu, tahu struktur proses pendidikan seperti apa, iya. Tapi itu soal teknikal. Tetapi soal referensi, kita bisa adu argumen, kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling bertengkar dalam memahami persoalan yang ada. Karena kalau Anda selalu menjadikan subjek ilmu pengetahuan itu terhadap guru, terhadap dosen, dan kalau dosennya memang dosen yang kompeten, dosen yang punya
legal standing dalam ilmu pengetahuan dan terbukti memang saintifik, objektif, maka boleh saja. Tetapi banyak kita tahu dosen-dosen yang dia minim kompetensi. Akhirnya yang diajarkan adalah ilmu-ilmu dahulu, ilmu-ilmu yang sudah hampir udah nggak relevan lagi diajarkan. Misalnya dulu waktu dia sekolah, dia belajar pada suatu buku yang terbitannya tahun 90 dan diajarkan di tahun 2023. Lihat aja gapnya berapa tahun itu. Gapnya 30 tahunan. Ilmu pengetahuan sudah sangat jauh berkembang di situ. Tahun segitu internet belum masif, hanya dipergunakan oleh intelijen. Tapi sekarang internet dalam genggaman kita masing-masing. Sosial media udah tidak bisa kita bendung. Banyak konten-konten yang tidak tereditorialisasi. Dan kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu pengetahuan terkini, bagaimana algoritmik informasi itu bekerja, maka kita sangat gampang untuk di-influence atau dipengaruhi, diintervensi oleh beberapa informasi yang mendiskreditkan pemikiran kita. Maka dari itu belajar tentang suatu hal di luar dari yang kita fokuskan itu juga bagus. Yang selanjutnya tentang pembelajaran divergent. Apa itu pembelajaran divergent? Divergent itu pembelajaran secara horizontal. Kita belajar banyak hal, tidak fokus dalam satu waktu aja, tidak fokus dalam satu kompetensi aja, tapi seluruhnya kita pelajari. Jadi kita bisa ahli dalam banyak hal. Kita dicekoki oleh orang-orang, bahkan oleh guru kita, bahwa fokus aja dalam satu hal aja sampai kamu ahli. Ya itu bagus, masuk akal juga. Tapi coba lihat tokoh Islam seperti Ibnu Sina yang dikenang sebagai bapak kedokteran modern atau di orang barat disebut sebagai Avicenna. Dia karya terbesarnya bukan di bidang kedokteran, ternyata di bidang filsafat. Dia berkarya di bidang teologi, menulis sastra, astronomi, matematik, banyak disiplin ilmu pengetahuan yang dia kuasai. Tapi yang menonjol memang kedokteran, yang dikenal dengan kedokteran. Tapi bukan berarti dia hanya concern dan ahli dalam ilmu kedokteran itu aja. Jadi saat itu sudah membentuk kesadaran bahwa ilmu pengetahuan secara luas penting untuk kita pelajari. Karena nanti akan tumbuh secara sendirinya bahwa seseorang itu akan mencirikan dia sendiri, bahwa dia memang menonjol di bidang itu. Belajar banyak hal, nanti ketemu. Oh ternyata saya fit and propernya di bidang ini. Oke, tapi di bidang-bidang yang lain kita juga tahu. Dokter misalnya, kita tahu dokter itu ada spesialis kan, ada spesialis cancer, ada spesialis paru-paru, ada spesialis seksual, ada spesialis gigi. Kalau ada orang yang komplikasi dalam penyakit, ada 4 misalnya, maka dia perlu 4 dokter yang menangani itu. Dan 4-empatnya itu kasih opsi, kasih resep obat. Satu dokter kasih obat sekali minum itu 3. Dikali 4 dokter, 12 obat. Diminum semua, apa nggak overdosis itu? Kalaupun nggak overdosis, antar obat itu ada efek yang ketika itu digabungkan bisa menjadi racun, saling membunuh. Akan jadi toksik, bukan malah jadi obat. Biaya mahal, karena kita mengunjungi 4 dokter itu. Bayangkan misalnya di saat itu Ibnu Sina yang menguasai banyak ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, 1 dokter aja udah cukup, 1 tabib aja udah cukup. Itu kerennya orang-orang terdahulu. Penting untuk kita belajar sejarah, karena kalau kita nggak belajar sejarah maka kita akan mengukir sejarah baru yang bisa jadi mengulang sejarah yang lama. Kita tidak perlu untuk membuat hal yang dulunya sudah pernah dicoba. Kita hanya perlu untuk meneruskan, mengembangkan, atau justru menemukan lagi sesuatu yang baru. Kalau kita tidak belajar sejarah, kita tidak tahu bagaimana perjuangan founding person kita dalam menstandingkan negara, menstandingkan keluarga, dalam menstandingkan ilmu pengetahuan, dalam menyebarluaskan kebijaksanaan, menyebarkan agama. Kita dapat idenya dengan belajar sejarah. Kita cukup tertegun hati ketika pejabat kita dengan secara paksa menggusur warga Rempang dan dipertahankan secara mati-matian oleh warga Rempang. Padahal dulunya Rempang itu ikut berkontribusi dalam kemerdekaan, menyumbangkan royalti, menyumbangkan kekayaan, memenangkan penjajah, tapi malah dia dijajah dan dikalahkan oleh negara sendiri. Itu falsisnya. Orang yang ada di dalam kekuasaan tidak benar-benar memahami tentang sejarah. Dari situ yang perlu saya tegaskan adalah tentang pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya belajar baik secara divergence maupun secara convergence, dan pentingnya memahami sejarah, pentingnya kita terbuka dengan informasi yang ada. Kita harus sebisa mungkin mengasah diri kita untuk tetap kritis dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, baik itu faktor politik dan faktor-faktor yang lain. Itu dari saya. Terima kasih.